وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Insyaallah kita melanjutkan kajian kitab Meraih Keberkahan Ramadan karya Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullah ta'ala. Pembahasan di pagi hari ini tentang pintu surga dan pintu neraka ditutup, yang beliau sebutkan dari halaman 68 dan kita mulai dari halaman 71 lanjutan kemarin insyaallah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, bagi mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal, dan mereka kekal di dalamnya. La yabghuna anha hiwala, mereka tidak ingin pindah dari sana. Ya, ketika manusia merasakan nikmatnya surga, maka mereka tidak ingin pindah dari surga. Sebagaimana ketika manusia beramal saleh dan merasakan nikmatnya amal saleh, maka rasanya tidak ingin untuk lepas dari amal tersebut. Sebagaimana juga para penuntut ilmu, kalau mereka merasa nikmat ilmu, di antara ilmu yaitu ketika beramal sudah punya ilmunya, itu nikmat, maka mereka tidak akan meninggalkan atau lepas dari taman surga ini, yaitu ilmu syar'i, yaitu majelis ilmu. Kalimat la yabghuna anha hiwala, mereka tidak ingin pindah dari surga. Walaupun ini bagi keadaan orang-orang di dalam surga, tetapi di dunia bagi yang merasakan nikmatnya iman dan amal saleh, itu pasti enggak mau meninggalkan itu. Adapun mereka yang meninggalkan iman atau meninggalkan amal saleh yang telah mereka rasakan nikmatnya, sebenarnya hati mereka ingin kembali beriman atau ingin kembali beramal saleh, tetapi sudah terlalu larut akan dunia atau benar-benar tertutup. Ya, hal-hal seperti itu. Makanya bahaya juga jika seseorang mengalami futur. Ya, futur, mundur dia dari amal saleh. Tidak tampak lagi beramal saleh, kembali ke buruknya amalan masa lalu. Maka ini masalah besar untuk diri seorang talibul ilm atau seorang yang beriman. Nabi SAW juga telah bersabda, kullu ummati yadkhulul jannata illa man ab. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Wahai Rasulullah, siapa yang enggan itu? Maka kata Sallam, ata'ani dakhalal jannata wa man 'asani faqad abah. Barang siapa yang mentaatiku maka
pasti masuk surga. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka sungguh ia telah enggan, menolak masuk surga. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi wasallam menyampaikan support moral bagi orang-orang yang janji surga adalah pelipur lara, penyejuk hati, serta penghapus lapar dan dahaga. Janji surga dapat mengembalikan tekad seorang hamba, otot, kulit, dan dagingnya kembali mengeras dan pendiriannya menguat, sehingga menyibak segala kekhawatiran dan rasa takut menghadapi kehidupan dunia. Ini ketika dia mendalami janji Allah berupa ganjaran surgawi, maka kekhawatiran dan rasa takut bagaimana nanti tentang dunia ini itu hilang. Karena yang Allah janjikan itu jauh lebih worth it, lebih berharga daripada dunia, dan itu pasti. Makanya orang-orang beriman itu di antara kekuatan mereka adalah berpegang pada janji Allah. Karena manusia itu tidak akan mampu untuk mendapatkan kekuatan menuju sesuatu kecuali dia tuh mengetahui benefit apa yang bisa dia pegang. Kalau dia merasa ini tidak ada benefitnya, maka dia tidak akan melanjutkan. Kenapa seseorang rela menghafal Al-Quran atau bahkan menghafal matan-matan ilmiah? Pasti ada tujuannya, ada janji masa depan yang dia tatap, makanya dia tetap istiqamah. Adapun ketika seseorang melakukan sesuatu yang membutuhkan tekad tapi dia tidak punya tujuan, maka bagaimana mungkin dia bisa kuat istiqamah? Dan kenapa kaum muslimin di 10 hari terakhir, 10 malam terakhir banyak yang betul-betul berjuang untuk i'tikaf atau membaca Al-Quran lebih banyak? Kenapa? Karena menatap janji Allah. Kenapa berlarut membaca Al-Quran di saat orang-orang banyak tidur? Kenapa? Karena dia menatap janji Allah Ta'ala. Di setiap dari lafal Al-Quran yang dibaca ada pahala yang banyak. Kenapa banyak dari kaum muslimin di malam ganjil Ramadan itu mereka berusaha untuk mendapatkan malamnya dengan i'tikaf atau dengan amal saleh pada umumnya, karena memburu tujuan, yaitu mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Dan nanti malam 21 ada posibilitas untuk mendapatkan Lailatul Qadar karena ganjil. Jadi malam Jumat, malam Ahad, malam Selasa gitu. Ganjil itu. Ya syukur-syukur setiap malam. Ya, syukur-syukur setiap malam kita berusaha untuk beramal saleh di malam-malam itu. Karena khairum min alfi syahr. Beramal di malam Al-Qadar itu lebih baik daripada amalan kita selama 1000 bulan. Subhanallah. Ya, dan kita masih diberi kesempatan hidup untuk mengejar cita-cita ini. Sementara banyak dari kaum muslimin, saudara-saudara kita sudah berlalu, ya sudah tidak dapat lagi keutamaan ini. Jadi kita masih bisa beramal. Kalau ada janji surga, maka bisa mengembalikan tekad. Jadi otot, kulit, dan dagingnya kembali mengeras, pendiriannya menguat, siap dia untuk beramal soleh. Segala kekhawatiran dan rasa takut menghadapi kehidupan dunia itu tersibakkan.
Rezeki ada pada Allah Azza wa Jalla. Masa depan Allah yang atur. Tinggal kita gimana beramal soleh. Janji surga telah menjadikan kaum muslimin di bawah komando Rasulullah SAW terbakar semangat juangnya untuk tetap bertempur di peperangan Badr, meskipun pihak musuh berlipat-lipat jumlahnya. Sampai-sampai Umair bin Hammam radhiyallahu anhu membuang kurma-kurma yang masih ada di tangannya seraya berseru, "Bakhin, bakhin, ma baini wa baina an adkhil illa an yaqtulani haula." Wah, tidak ada jalan bagiku untuk masuk surga kecuali aku tewas terbunuh oleh orang-orang kafir itu. Jadi siap untuk sampai mati syahid. Yang di hadapan gambarannya adalah kematian. Tapi kematian itu terasa ringan buat beliau atau buat mujahidin karena janji Allah. Dan ini di peperangan syar'i, bukan di peperangan versi Khawarij atau orang-orang pemberontak, bukan. Kok itulah mati konyol seperti itu. Tapi ini peperangan syar'i. Maka gambaran kematian itu dilabeli kematian tersebut syahid, mati syahid. Beda dengan kematian orang-orang konyol seperti orang-orang Khawarij dan semisalnya. Mereka udah letih berjuang tapi tidak sesuai syariat, melakukan kebid'ahan, kemudian mati, dan setelah itu ada hisab yang buruk. Maka di sini Umair bin Hammam radhiyallahu anhu segera terjun ke medan perang sampai titik darah penghabisan dan gugur sebagai seorang syahid. Karena kekuatan iman dan juga percaya, yakin akan janji Allah. Kemudian kata Ustaz Yazid rahimahullah, janji surga telah membuat Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu di tengah peperangan Uhud berseru, "Wa Rabbi Anas, ajidu rihaha duna Uhud." Demi Rabbnya Anas, yaitu demi Allah, sungguh aku telah mencium aroma surga dari balik gunung Uhud ini. Ia pun maju dan menerjang pasukan musuh hingga gugur sebagai seorang syahid. Kemudian kata beliau, janji surga membuat Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di kancah perang Mu'tah turun dari kudanya lantas menyembelihnya. Kemudian ia berjalan maju ke medan perang hingga gugur sebagai seorang syahid. Dan di akhir kehidupannya ia sempat mengatakan, "Ya habbadzal jannatu waqtirabuha tayyibatun wa baridun syarabuha." Duhai surga, betapa dekatnya ia. Sungguh ia teramat indah dan minumannya terasa sangat menyegarkan. Juga janji surga yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Yasir dan Sumayyah radhiyallahu anhuma, suami istri ini. Orang tuanya Ammar bin Yasir. Yang mereka di masa awal dakwahnya Nabi, mereka disiksa oleh orang-orang musyrikin. Dan penyiksaan yang luar biasa. Jadi Yasir suaminya Sumayyah, Sumayyah istrinya Yasir, dan mereka berdua adalah orang tuanya Ammar. Itu sekeluarga dibantai oleh orang-orang musyrikin karena keislaman mereka. Namun lihat keteguhannya. Dan Rasulullah SAW menyampaikan agar mereka berdua tetap tegar di detik-detik akhir ajal mereka menghadapi siksaan yang di luar batas kemanusiaan. Di luar batas kemanusiaan. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Sabran ala Yasir, sabran ya ala Yasir, inna mau'idakumul jannah." Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat tinggal kalian kelak adalah di surga. Janji. Maka ini bisa dikatakan Yasir dan Sumayyah radhiyallahu anhuma di antara orang-orang pertama yang
dikabarkan masuk surga. Sebelum 10 orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, jauh sebelum itu. Ini awal-awal dakwahnya Nabi SAW, disiksa mereka dan dijanjikan surga. Dan lihat keteguhan mereka, sampai kekhawatiran dunia itu luput dari mereka karena mempertimbangkan, meninjau, ada melihat, menatap janji Allah yaitu surga dengan kesabaran. Jadi disebutkannya bahwa pintu-pintu surga terbuka selama bulan Ramadan ini merupakan kemuliaan khusus bagi bulan ini, sekaligus selayaknya menjadi motivasi khusus bagi para hamba yang sedang mendekatkan diri kepada Allah untuk mengisi bulan mulia ini dengan segala aktivitas yang Allah cintai dan ridhai. Itu tentang dibukanya pintu-pintu surga. Kita menuju pintu-pintu neraka ditutup. Pembahasan pintu-pintu neraka ditutup. Hal ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza dakhala syahru Ramadana futihat abwabus samai wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Jika bulan Ramadan telah masuk, maka terbuka pintu-pintu langit dan pintu-pintu jahanam pun ditutup serta setan-setan dirantai. Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafal wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup. Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafaz wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha bab, dan pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satupun pintu yang terbuka. Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafaz wa ghulliqat abwabun niran, dan pintu-pintu segala neraka ditutup. Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafaz wa ghulliqatil jahim, dan pintu-pintu neraka jahim ditutup. Semua pintu berarti ditutup, pintu neraka. Maknanya disebutkan oleh Imam Badruddin Al-Aini dalam Umdatul Qari, dikarenakan ibadah puasa ini merupakan tameng, perisai, jadi ditutupnya pintu-pintu neraka itu adalah melalui diputuskan atau dihentikannya mereka dari perbuatan-perbuatan maksiat dan meninggalkan amalan-amalan buruk yang mengharuskan pelakunya masuk neraka. Jadi mereka diputuskan darinya sehingga tidak berbuat itu lagi gitu. Juga dikarenakan begitu sedikitnya Allah menghukum para hamba disebabkan perbuatan buruk mereka demi menyelamatkan mereka dikarenakan keberkahan bulan Ramadan ini. Allah berikan kesempatan hamba yang berbuat salah, dikasih kesempatan untuk menjadi pribadi yang berbuat kebaikan, serta Allah ampuni berbagai kesalahan. Inilah makna dari kata al-ighlaq, yaitu penutupan pintu neraka. Kata Imam As-Suyuti rahimahullah, "Fala yadkhuluha minhum ahadun mata fihi." Tidak ada siapapun masuk neraka dari orang-orang berpuasa yang wafat pada bulan tersebut. Jadi wafatnya pas lagi puasa di bulan Ramadan, maka tidak masuk neraka. Karena apa? Karena saat dia di Ramadan puasa itu, dia mati dalam keadaan pintu neraka tertutup. Ini bagi orang beriman yang mati saat itu. Ini kata Imam As-Suyuti rahimahullah. Ya. Tetapi ini bukan hadis, melainkan penjabaran dari ulama, ya, sehingga tidak absolut. Cuman ini adalah kabar yang gembira sebenarnya, sekalipun memang bukan hadis Nabi SAW, karena seseorang yang wafat di bulan Ramadan, apalagi saat dia puasa, itu kan momentum ketika pintu neraka ditutup, jadi posibilitas dia masuk surga itu lebih besar. Al-Imam Al-Qastalani rahimahullah, beliau mengatakan, redaksi wa ghulliqa abwabul jahannam, pintu-pintu jahannam ditutup, adalah ungkapan atas pembersihan jiwa-jiwa para hamba yang berpuasa dari kotornya perbuatan-perbuatan keji dan pemurnian dari faktor-faktor pendorong maksiat dengan mengekang syahwat.
Imam Al-Munawi rahimahullah beliau mengatakan wa ghulliqat abwabu jahannam kinayatun an tanazzaha as-sawamu an rijsil atham. Pintu-pintu jahanam ditutup. Kalimat itu adalah narasi mengenai pembersihan diri hamba-hamba yang berpuasa dari noda-noda dosa. Dalam kitab Faidh Al-Qadir disebutkan oleh Al-Munawi bahwasanya redaksi kalimat wa ghulliqat abwabul jahannam, pintu-pintu jahannam ditutup bulan Ramadan merupakan narasi pembersihan diri dari jiwa-jiwa para hamba yang berpuasa dari noda-noda berbagai kejelekan dan dosa-dosa besar. Dan dosa-dosanya yang kecil pun dihapuskan dikarenakan keberkahan ibadah puasa. Jadi banyak dosa-dosa diampuni di bulan Ramadan ini. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan semua pintu neraka ditutup. Maksudnya kaum muslimin tidak banyak berbuat kemaksiatan di bulan Ramadan. Dan itu real, umumnya begitu, alhamdulillah. Kemudian di kitab Bahjatun Nazirin juga disebutkan pada bulan Ramadan pintu-pintu jahanam dikunci karena pada waktu itu kejelekan dan kemaksiatan sedikit. Sebab para hamba sedang tekun bertaubat dan merindukan surga. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah banyak dari kaum muslimin menuju ke masjid. Ya, menuju ke masjid untuk sholat berjamaah, untuk sholat tarawih dan seterusnya. Dan bagaimana bisa kaum muslimin yang tadinya pada enggak ke masjid mulai pada ke masjid? Karena apa? Dosa-dosa mereka menyedikit. Dosa-dosa mereka menyedikit sehingga membuat gerakan menuju masjid itu lebih mudah. Ya. Karena jika dosa itu terlalu banyak, walaupun rumahnya sampingan masjid, itu enggak bisa ke masjid. Karena dosanya kebanyakan. Bohong kalau misalnya alasannya adalah ke masjid itu enggak harus. Bohong, itu karena dosa banyak. Ya, dosanya banyak. Tetangga masjid enggak pernah ke masjid. Dosanya banyak itu orang. Pasti banyak sesuatu yang dilakukan. Jadi kadang-kadang ikhwan, kita sembunyikan banyak dosa kita, tapi tetap Allah Ta'ala akan tuangkan info tentang betapa banyaknya dosa kita dengan apa? Dengan beberapa amal ibadah yang tidak mau kita lakukan padahal itu mencerminkan gitu loh. Maka orang-orang yang anti dengan masjid itu bukan karena enggak bisa ke masjid. Bukan karena enggak mampu ke masjid secara fisik atau enggak. Tapi karena dosanya itu memenjarakan dia. Pergilah kemanapun, yang penting bukan ke masjid. Gitu. Pergilah kemanapun, yang penting jangan ke masjid. Ya. Kalau misalnya driver ojol misalnya, baik yang ride atau yang car, kemana aja bisa pergi, ke toko manapun bisa pergi. Driver GoFood misalnya, atau GoSend, ke toko manapun bisa pergi, dijabanin alamat manapun selama bukan ke masjid. Tuh ada banyak kayak gitu, banyak kayak gitu. Ya, konsumen manapun dijemput sama ada duitnya, tapi pas ke masjid enggak. Berarti ini apa? Kalau kita katakan ini orang soleh, enggak mungkin orang soleh seperti ini. Banyak dosa. Banyak dosa. Yang selama ini nyari rezeki Allah tapi tidak mendapatkan Allah di rumahnya. Ya. Maka pasti ada sesuatu dan itu besar. Walaupun kita enggak tahu persis dosa kita apa, dosanya apa, tapi orang yang enggak mau ke masjid pasti banyak dosa yang menghalangi dia dari ke masjid. Enggak ada alasan karena masjidnya Wahabi lah, karena masjidnya inilah, enggak. Itu cuman omongan doang. Yang pada hakikatnya banyak hatinya itu banyak dosanya. Nah, kalau ternyata Ramadan aja masih
enggak mau bersama kaum muslimin ke masjid, maka ini berarti udah terlalu parah ini dosanya. Ada keserupaan mirip dengan orang-orang kafir yang enggak mau ke masjid. Lah orang kafir masih maklum enggak mau ke masjid karena ya bukan rumah ibadah mereka. Nasrani aja, kebaktian aja kita lihat di kampung sawah pada rame-rame ke rumah ibadah. Tapi ini ada muslim yang masjid dekat rumahnya, telinganya tidak tuli tapi enggak pernah mau ke masjid. Ajaib. Dosa karena dosa. Ya. Dan moga-moga nih 10 hari terakhir Ramadan, kalau Allah Ta'ala mudahkan dan ringankan kita buat i'tikaf walaupun tidak sempurna, setidaknya ada cerminan kita pengen jadi orang yang lebih baik. Dan dosa-dosa berkekurangan mudah-mudahan. Jadinya lebih mudah. Kalau misalnya ternyata nggak ada keinginan buat i'tikaf, nggak ada keinginan buat baca Quran banyak di Ramadan, nggak ada keinginan apa? Kita tuh lebih banyak mikirin pulang kampung, banyak mikirin nanti gimana mobilnya, banyak mikirin nanti gimana ngasih apa, kuenya apa. Dosa apa selama ini yang kita lakukan sebenarnya? Kok bisa kita itu nggak ada keinginan buat lebih beramal? Padahal ini kesempatan. Ya, nanti ketika udah hilang kesempatan ini baru ngeluh. Ibaratnya kalau ada pasar, ada bazar murah, diskon besar-besaran, pas diskon kita nggak tertarik. Tapi setelah itu lewat baru, ya, kok nggak ada diskon lagi sih? Lah kemarin kemana aja? Gitu ya. Kalau misalnya ternyata fokus kita itu lebih ke hal-hal yang sebenarnya tidak syar'i atau bukan duniawi atau hal duniawi, bukan fokus di akhirat di Ramadan ini terutama 10 terakhir, maka berarti kita memang kalbu kita itu ada keinginan lebih ke dunia dibandingkan akhirat. Nah ini perlu diperhatikan. Yang keempat dari pembahasan beliau rahimahullah, pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat dibuka. Ya, tapi ini insya Allah pembahasan nanti kita lanjut di esok hari insya Allah. Cuma sedikit kita bahas tentang masalah i'tikaf. Maka insya Allah nanti malam sudah masuk 10 terakhir Ramadan. Nah, jadi sebenarnya i'tikaf yang sempurna itu adalah minimal kita itu 1 malam lah minimal, dan datang sebelum maghrib, pulang setelah subuh. Itu baru sempurna tuh kayak gitu. Dan antara maghrib sampai subuh itu enggak keluar masjid, walaupun ke rumah enggak, kecuali buat ngambil makanan. Kalaupun mau makan buat sahur, makannya di masjid, bukan di rumah. Nah, itu kalau mau yang sempurna ya. Jadi kalau versi sempurna, maka i'tikaf yang diusahakan sempurna namun habis maghrib kita pulang dulu ke rumah buat mandi, buat ngapain gitu. Terus sebelum isya balik lagi ke masjid, ini bukan i'tikaf sempurna. Ini udah batal i'tikafnya dengan pulangnya dia ke rumah. Atau sahur-sahur di sini. Namun habis sahur sebelum subuh pulang duluan. Ini batal i'tikafnya sebenarnya. Ya, batal i'tikafnya. Dan rata-rata kalau di musim kayak gitu. Kalau perhatikan tetap ya i'tikaf tetap disebut i'tikaf karena dia menghabiskan banyak berjam-jam di masjid. Maka i'tikafnya i'tikaf sesuai dengan durasi dia itu. Tapi kalau dibilang sempurna ya enggak. Karena dia udah membatalkan. Ya, misalnya kita makan bareng-bareng di sini sahur, mungkin jam 3:30. Nah jam 4-nya ada setengah jam tuh jeda. Misalnya jam 4 sampai azan subuh kita ke rumah dulu. Ya bercengkrama sama istri, bercengkrama sama anak, ngecek mereka itu sahurnya gimana. Ini sebenarnya udah batal i'tikafnya. Ya, kalau mau sempurna, ini udah batal i'tikafnya.
Lah terus gimana dong? Ya tetap di masjid. Kalau emang mau sempurna full, baru selesai subuh baru pulang. Gitu, sebenarnya begitu. Tapi ya i'tikaf yang parsial atau juz'i atau temporary sementara saja ya boleh. Sesuai dengan durasi dia ya pahalanya segitu. Lebih afdol tentu lebih afdol daripada enggak sama sekali kan gitu. Kalau misalnya antum mau i'tikaf dari ba'da tarawih, pengen duduk di masjid Muhsinin nanti sampai jam 11 baru saya pulang, ya udah, dia i'tikafnya segitu aja. 2 jam setengah. Dapat pahala? Ya insyaallah dapat pahala. Kalau dia beramal soleh di i'tikaf itu. Walaupun sebagian ulama itu tidak menyetujui i'tikaf model kita ini sebenarnya. Karena i'tikaf model parsial ini sebenarnya tidak sesuai dengan sunnah, ya, tetapi masih dibolehkan oleh sebagian ulama karena walaupun tidak sesempurna i'tikaf Rasulullah dan contoh dari Rasulullah, tapi dia telah melakukan sebagiannya dari i'tikaf itu, makanya tetap dapat pahala insyaallah. Walaupun sebagian ulama tidak setuju dengan model i'tikaf rata-rata orang Indonesia kita nih. Ya, tapi memang karena apa? Satu faktor pekerjaan, kesibukan pekerjaan, yang mana itu amanah. 2 faktor dagang juga sebagai pedagang, karena siangnya harus dagang. Ya, jadi kalau malamnya kurang maksimal dan seterusnya. Ya ala kulli hal, semua beramal sesuai dengan kadarnya dia. Sebenarnya kaum muslimin di Indonesia ini pada i'tikaf aja, pada mau baca Quran lama di masjid itu sudah alhamdulillah. Kalau kita lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu orang i'tikaf benar-benar itu. Ada yang sampai enggak keluar-keluar dari masjid betul-betul selama 10 hari terakhir Ramadan. Dan buka puasa dengan sederhana apa adanya, sahur pun dengan apa adanya. Ada yang seperti itu. Ya. Ada yang untuk mendapatkan tempat di Masjidil Haram di dalamnya i'tikaf mulai dari dia datang ke masjid sebelum zuhur dan baru bisa keluar setelah subuh. Sebelum zuhur dan baru bisa keluar setelah subuh. Di i'tikaf itu fokus banyak baca Quran. Atmosfernya beda kalau di sana. Ya, kerasa keberkahannya ya kawan. Ya. Maka kalau kita ngelihat kadang-kadang di masjid-masjid lain sebenarnya bahkan enggak jauh-jauh amat mungkin dari sini. Masjid sih masjid labelnya. Tapi di malam-malam ganjil gelap. Dan enggak ada yang i'tikaf di situ. Antum bisa lihat aja dah di beberapa masjid enggak jauh-jauh, di mana-mana ada beberapa masjid kayak gitu. Masjid-masjid, tapi di malam-malam ganjil terutama 10 terakhir Ramadan lah umumnya, itu enggak ada warga situ yang i'tikaf. Enggak ada. Maka ini menunjukkan apa? Tidak ada ilmu di tempat itu. Dan amal hanya sebatas formalitas biasanya. Ajib, 10 terakhir Ramadan. Ibaratnya kalau di pasar ada bazar, diskon besar-besaran, tapi enggak laku. Ini entah karena orang-orang pada enggak tahu kok ada bazar, atau jangan-jangan orang-orang ini udah pada ngerasa enggak butuh dengan bazar ini, udah punya barang-barangnya. Nah ibaratnya ada masjid enggak ada menjalankan i'tikaf di situ. Panitia DKM di situ enggak ada yang mengidekan i'tikaf di situ. Ini imma terus habis itu kosong gitu. Imma karena enggak ada ilmu tuh orang-orang semuanya tuh satu kampung, atau memang orang-orang ini tahu adanya harusnya sunnahnya i'tikaf, tapi mereka apa? Merasa kita udah enggak perlu lagi i'tikaf. Dan ini kesombongan. Maka kalau Masjid Al-Muhsinin ini antum dapatkan aktif dalam masalah
seperti ini i'tikaf, salat berjamaah, itu patut sangat disyukuri dan disupport. Dan di antara bentuk support adalah kita exist, hadir di i'tikaf ini, baik di muslim atau di masjid lain, terserah, karena nggak harus di sini juga. Di masjid lain juga bisa. Yang penting rumah Allah, masjid. Ya. Jadi malam 21 bisa dimulai kalau memang mau i'tikaf, baik yang full sebelum maghrib datang sampai habis subuh, atau datang di malam harinya. Itu bagus, nggak apa-apa. Jadi setelah tarawih dia melanjutkan amal ibadah dia sampai mungkin jam berapa. Apalagi ya malam Jumat ya. Mungkin besok masih ada yang kerja. Ya mungkin nanti malam Sabtu, malam Ahad ya. Nah itu mudah-mudahan rata-rata kita umumnya bisa melaksanakannya. Apalagi kalau misalnya udah tidak ada pekerjaan lagi besok libur atau apa, maka mestinya kita gunakan semua ini insyaallah taala. Baik. Waktu syuruk masih lama putra? Belum terbit malah. Tapi kita mau cukup aja sampai sini aja insyaallah. Jika ya kita cukup sampai sini biidznillah taala. Mudah-mudahan bermanfaat buat anak dan juga antum. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan besok di masalah pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat dibuka. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.